Halo teman-teman, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Kaiju Number 8 episode 4. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Saat ini tim penguji agak tidak percaya melihat Kafka bisa berdiri tegak dengan kaki yang patah. Keteguhan dan sikap pantang menyerah Kafka pada akhirnya membuat Soshiro luluh. Wakil Kapten Divisi 3 itu lantas membiarkan Kafka melanjutkan ujian. Tapi jika situasinya berbahaya, Soshiro akan mengaktifkan perisai jarak jauh dan memaksa Kafka pulang. Sebenarnya Kafka tidak mau dikasihani dan dia meminta Ichikawa untuk melanjutkan perburuan. Namun Ichikawa tidak mau dan malah menawarkan bantuan pada Kafka untuk berjuang bersama. Kafka pun mengingat bahwa Ichikawa pernah menyelamatkannya dari serangan Yoju. Keduanya pun sepakat untuk bekerja sama semaksimal mungkin. Disinilah Soshiro tertawa terbahak-bahak melihat Ichikawa memanggul Kafka di medan pertempuran. Ichikawa bertugas di bagian pergerakan bawah, sementara Kafka akan menggunakan seluruh pengetahuannya tentang Kaiju untuk mengalahkan musuh. Ichikawa pun berlari kencang untuk menyusul Kikoru dan kontestan yang lainnya. Kikoru sendiri nampak bergerak cepat sambil menghabisi banyak sekali monster Yoju yang ditemuinya. Parahnya gadis muda itu tidak membiarkan peserta ujian lain untuk sekedar membantu. Kikoru pun pada akhirnya berhasil membasmi Yoju yang terakhir, dan kini dia melesat cepat untuk bertarung melawan Honju. Sambil memanfaatkan titik buta Honju, Kikoru mulai melempar granat dan setelahnya mendarat tepat di mulut Honju. Dia lantas menembakkan senapan dan menargetkan organ dalam monster tersebut. Alhasil, Honju itu pun langsung ambruk dan binasa seketika. Dengan dikalahkannya si Honju, pihak penguji pun mengumumkan bahwa evaluasi final telah berakhir. Mereka juga menarik semua drone, sekaligus membantu para peserta yang terluka. Tentu saja Kafka sangat kesal sekali, apalagi dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Wakil Kapten Soshiro hanya bisa tersenyum melihat hasil evaluasi final ini. Dia merasa kalau ujian ini terlalu cepat dengan adanya Kikoru, padahal dia dan timnya telah menyiapkan ujian ini dengan susah payah. Kapten Minaashiro nampaknya juga kagum dan tertarik dengan kemampuan Kikoru. Ini benar-benar di luar ekspektasi. Padahal Soshiro memperkirakan akan ada 30 orang yang tereliminasi. Semua peserta ujian dinyatakan lolos dan korban yang terluka hanya segelintir orang saja. Hasil seperti ini sudah sangat jelas karena adanya Kikoru. Disinilah diketahui bahwa Kikoru adalah putri dari Direktur Umum Pasukan Pertahanan, yaitu Isao Shinomiya. Soshiro pun begitu yakin kalau Kikoru akan menjadi inti dari pasukan pertahanan. Setidaknya itulah harapan dari negara ini. Menyelesaikan ujian final dengan sangat sempurna rasanya seperti biasa saja bagi Kikoru. Dia pun langsung balik kanan dan berencana mempermalukan Kafka untuk yang kesekian kalinya. Tanpa disangka muncul seekor kaiju di belakang Kikoru. Gadis itu pun sangat terkejut dan tidak bisa menghindari serangan tembakan fatal si kaiju. Anehnya, saat itu juga semua Yoju tiba-tiba bangkit dari kematian. Kafka, Ichikawa, dan para peserta lainnya jelas sangat bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Walau Ichikawa meminta Kafka untuk segera melakukan evakuasi, namun Kafka hanya diam saja dan nampak begitu serius. Kikoru pun muntah-muntah darah setelah menerima serangan si kaiju. Untungnya gadis tersebut memfokuskan perisai di jantung hingga berhasil melindungi organ vitalnya itu.
Namun di sini Kikoru benar-benar terkejut setelah menyadari kalau si kaiju bisa berbicara bahasa manusia. Kondisi pun semakin genting ketika kaiju ini membangkitkan Honju sekaligus menembaki Kikoru dengan sangat cepat. Kerusakan yang diterima Kikoru memberikan sinyal pada tim penguji bahwa gadis tersebut mengalami luka yang begitu serius. Sushiro pun mulai bingung dengan apa yang terjadi di medan pertempuran. Beberapa drone yang tersisa nampak memberikan visualisasi bahwa saat ini para Yoju telah bangkit dan melakukan serangan. Ini benar-benar membingungkan. Seharusnya para kaiju tidak memiliki karakteristik aneh seperti itu. Tim penguji pun mendapatkan perkiraan kekuatan Honju sebesar 6,4, dan tentu saja kekuatan itu jauh lebih besar dari sebelum Honju tersebut dikalahkan. Sushiro pun mulai khawatir dengan kondisi ini. Setidaknya diperlukan satu pasukan tingkat menengah untuk menghentikan si Honju, dan orang yang memiliki kekuatan untuk menghentikan Honju tersebut saat ini hanyalah Mina dan Sushiro saja. Mina pun memerintahkan Konomi dan tim teknisi agar segera mengaktifkan perisai jarak jauh pada semua peserta. Dia juga meminta agar sebagian drone dikirim kembali untuk merekam kejadian di TKP. Setelah itu Mina dan Sushiro segera bergegas menuju medan pertempuran. Walau sirine dan peringatan untuk mengevakuasi diri terdengar dengan begitu jelas, namun Kikoru tidak mau mundur karena dia memiliki tanggung jawab untuk membereskan Honju di hadapannya. Kikoru juga memastikan bahwa tidak akan ada korban jiwa pertumbangan di tempat ini. Dia pun perlahan bangkit setelah baju tempur menutup luka-luka di tubuhnya. Namun sayang, dia harus terhempas mundur setelah Honju menyambarnya dengan hantaman yang begitu keras. Kikoru yang saat ini sangat tidak berdaya nampaknya mengingat kembali pesan ayahnya, di mana dia harus sempurna demi masa depan negara. Adegan pun flashback ke masa lalu, tepatnya Kikoru masih seorang bocah SD. Sejak masih kecil, Kikoru selalu juara satu dan menjadi siswa yang berprestasi. Sayangnya dia kurang perhatian. Dia begitu iri dengan teman sebayanya yang sering mendapatkan pujian serta kasih sayang dari orang tuanya. Ketika mendengar kabar bahwa ayahnya atau Isao Shinomiya pulang hari ini, Kikoru pun menutupi kesedihannya dan akan menyambut kehadiran sang ayah. Tapi harapannya tidak sesuai bayangan, karena Isao selalu mendidiknya untuk menjadi yang terbaik. Ketika telah mencapai suatu prestasi, Isao meminta Kikoru untuk terus maju menuju target selanjutnya. Dan satu hal yang selalu teringat di benak Kikoru, bahwa sang ayah selalu menekannya untuk menjadi yang sempurna. Semua itu demi negara serta demi mendiang sang ibu. Kikoru pun hanya bisa diam dan menuruti semua permintaan serta kemauan ayahnya. Dia pun tidak menyerah dan berusaha menyerang Honju dengan sisa-sisa kekuatannya. Bagaimanapun juga, ayahnya selalu berharap agar Kikoru tidak boleh kalah dari apapun. Sayangnya lagi-lagi Kikoru terpukul mundur. Ditambah lagi saat ini tangannya sudah patah dan dia tidak mampu untuk mengangkat senjatanya. Kikoru pun berteriak kesakitan. Sementara uni organ Honju yang sebelumnya dipotong oleh pasukan pertahanan nampak tumbuh kembali. Dari pemantauan drone, terlihat si Honju berusaha mengompresi energi besar melalui tanduk uni organnya. Kikoru pun benar-benar pasrah dengan keadaannya. Dia lantas menangis dan meminta maaf pada ayahnya karena tidak bisa menjadi sosok yang sempurna. Ketika si Honju melepaskan bola energinya, tanpa disangka Kafka muncul begitu saja dan memberikan semangat pada Kikoru. Jelas saja Kikoru sangat kaget sekaligus bingung. Apalagi si Kafka tiba-tiba berubah wujud menjadi kaiju dan menahan luapan serangan kompresi Honju. Kafka berterima kasih karena Kikoru telah menahan Honju dengan segenap kekuatannya. Oleh karena itulah saat ini Kikoru bisa beristirahat, sementara Kafka yang akan membereskan sisanya. Namun sebelum itu, Kafka memohon pada Kikoru agar merahasiakan semua hal yang terjadi saat ini, termasuk identitas Kafka sebagai kaiju nomor 8. Kafka pun mulai melepaskan sejumlah energi yang begitu besar. Kompresi kekuatan kaiju Kafka mencapai angka 9,8 dan ini merupakan angka yang mengerikan. Konomi sangat yakin kalau ada kaiju lain yang bertarung melawan Honju. Sayangnya dia tidak bisa mendapatkan visual karena ledakan sebelumnya membuat sinyal drone agak terganggu. Saat ini Mina dan Sushiro nampak berlari kencang menuju lokasi Honju. Dikarenakan tidak memiliki banyak waktu, Kafka pun melepaskan tinju super kuatnya yang langsung diterima si Honju.
Adu tinju pun terjadi antara Kaiju nomor 8 melawan Honju. Namun pukulan si Kafka benar-benar jauh lebih unggul. Ngerinya, tinju Kafka membuat daging dan tulang si Honju hancur berserakan. Kafka lantas mendekati Kikoru, dan dia bersyukur melihat gadis tersebut baik-baik saja. Dia pun menasehati Kikoru agar tidak sembrono dan lebih memperhatikan keselamatannya. Saat itulah Ichikawa tiba-tiba muncul dan memarahi Kafka. Ichikawa sangat khawatir karena Kafka sudah memperlihatkan wujud kaijunya di hadapan Kikoru. Di saat keduanya bersitegang satu sama lain, Kikoru pun pingsan begitu saja. Sesaat kemudian, Mina dan Tsushiro terlihat baru saja tiba di lokasi Honju. Keduanya pun tidak mengerti melihat kondisi TKP yang dipenuhi ceceran bangkai Honju. Setelah melakukan pengecekan di beberapa lokasi, pasukan pertahanan Divisi 3 tidak menemukan jejak peserta ujian sama sekali. Konami pun mengabarkan bahwa baru saja ada 3 peserta yang kembali ke tempat pengungsian. Mereka adalah Shinomiya Kikoru, Ichikawa Reno, dan Kafka Hibino. Jadi saat ini bisa dipastikan bahwa seluruh peserta ujian berhasil dievakuasi. Walau kabar ini cukup menenangkan, namun Tsushiro merasakan hal yang tidak beres. Kikoru memang kuat, tapi gadis itu tidak mungkin bisa melakukan penghancuran Honju seperti ini. Kebangkitan para kaiju dan terjadinya ledakan aneh benar-benar sangat mencurigakan. Tsushiro benar-benar tidak mengerti, apalagi kejadian ini begitu mirip dengan insiden aneh 3 bulan yang lalu. Mina pun memerintahkan anak buahnya untuk melakukan investigasi serta memanggil tim pembersihan guna membereskan kekacauan ini secepatnya. Pada keesokan harinya, Kafka terlihat lemas dan dirawat di rumah sakit. Ichikawa lantas mengabarkan kalau Kikoru berhasil selamat dan menjalani proses pemulihan yang cukup rumit. Kafka pun merenungi hasil evaluasi final sebelumnya. Walau Kafka telah berusaha sekuat tenaga untuk menggapai impian, sayangnya dia selalu kalah dan dilampaui oleh orang lain. Pun demikian, Kafka tidak pernah putus harapan dan selalu menjadikan hal tersebut sebagai motivasi. Kafka pun berterima kasih pada Ichikawa karena pemuda itu selalu memberikan dorongan dan banyak bantuan. Tanpa disangka, Kapten Mina Ashiro mendengarkan obrolan Kafka dan Ichikawa di luar kamar. Gadis itu pun masuk dan memberikan hormat pada Kafka dan Ichikawa karena keduanya telah menyelamatkan nyawa Shinomiya Kikoru. Mina pun langsung balik kanan dan pamitan pergi setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya itu. Di sini Kafka tidak bisa menyapa Mina seenaknya. Sebagai calon prajurit baru, Kafka harus bersikap tenang dan menjunjung tinggi profesionalisme. Namun Kafka memastikan bahwa pada suatu hari nanti Mina akan mengakui kemampuannya. Di lokasi lain, Kikoru terlihat mulai sadar dari pingsannya. Sedetik kemudian wakil Kapten Tsushiro terlihat membesuk si Kikoru. Tsushiro lantas mengabarkan bahwa semua kaiju yang tadinya bangkit telah dihancurkan sepenuhnya. Semua orang berhasil diselamatkan berkat bantuan Kikoru yang berhasil mengalahkan Honju. Kikoru pun terdiam tanpa kata hingga membuat Tsushiro agak bingung. Kikoru lantas mengingat sosok Kafka Hibino yang datang menyelamatkannya dalam wujud kaiju. Gadis itu pun berkata dengan tegas bahwa dialah yang mengalahkan Honju. Pada malam harinya, sosok kaiju yang sebelumnya muncul di lokasi ujian terlihat menyembunyikan dirinya di dalam bilik toilet umum. Kaiju itu mendengarkan siaran di ponsel tentang insiden kebangkitan kaiju pada lokasi ujian final rekrutmen pasukan pertahanan. Mendengar tidak adanya korban jiwa, kaiju itu pun serasa tidak percaya dan agak kecewa. Ponselnya pun tiba-tiba berdering dan dia agak kebingungan mengoperasikan alat komunikasi tersebut. Suara lelaki di seberang telepon pun meminta agar pemilik ponsel itu segera keluar karena waktu istirahatnya telah selesai. Tanpa disangka, kaiju ini memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi sosok manusia yang diinginkannya. Parahnya, yang menelpon kaiju ini adalah Pak Tokuda. Jadi sudah sangat jelas bahwa kaiju ini berubah menjadi orang baru dan menyamar sebagai tim pembersih bangkai kaiju, tempat di mana Kafka dan Ichikawa bekerja.